Kisah karomah dua wali di Sungai Pandi, Ambunten. Kecamatan Ambunten dikenal sebagai wilayah yang penuh dengan kisah karomah waliullah, seperti kisah karomah Kiai Macan alias Raden Demang Singoleksono yang dikisahkan memiliki banyak karomah. Salah satunya ialah ketika ada warga kemalingan, cukup dengan menabuh kentongan kecil, maka saat itu juga si maling menyerahkan diri sekaligus membawa kembali barang curiannya. Kiai Macan juga dikenal dengan karomahnya yang menaiki pesapean pelapah pisang yang biasa dibuat sapi-sapian oleh anak kecil, sembari terbang saat mengambil panji-panji keraton Sumenep yang dibawa ke Blambangan. Pulangnya beliau naik mondong seorang diri, kata Nyai Hajah Monifah, salah satu keturunan Kiai Macan di Desa Ambunten Timur pada Media Center. Tak hanya kisah kekeramatan Kiai Macan, ada lagi kisah karomah dua wali di Ambunten yang konon masih bisa terlihat hingga saat ini pada orang-orang tertentu, yaitu kisah karomah dua wali di Sungai Pandi, Ambunten Tengah. Syahdan, di suatu masa sekitar pertengahan tahun 1800-an hiduplah seorang ulama besar di Ambunten bernama Kiai Rausi. Kiai Rausi masih memiliki hubungan darah dengan Kiai Macan Ambunten. Beliau juga disebut masih berkerabat dengan Kiai Mahmud Aing Panas, ayah Kiai Imam pendiri pesantren Karai Ganding. Suatu ketika Kiai Mahmud diriwayatkan bertamu ke kediaman Kiai Rausi yang berada di pinggir Sungai Pandi yang sekarang masuk wilayah Desa Ambunten Tengah. Kata Kiai Raheli yang leluhurnya memiliki hubungan kekerabatan dengan Kiai Rausi pada Media Center. Sesampainya di kediaman Kiai Rausi, Kiai Mahmud berkata pada Kiai Rausi bahwa dirinya ingin makan ikan laut. Lalu Kiai Rausi bergegas mengambil jaring yang biasa digunakan para nelayan dan menghamparkannya ke halaman rumah beliau. Seketika atas izin Allah, jaring dipenuhi oleh ikan-ikan laut yang masih hidup dan menggelebar di jaring tersebut. Akhirnya dimasaklah ikan-ikan tersebut oleh Kiai Rausi dan dihidangkan kepada Kiai Mahmud. Cerita Kiai Raheli. Setelah selesai makan, Kiai Rausi seperti yang ditirukan Kiai Raheli berkata pada Kiai Mahmud, "Sekarang giliranmu, saudaraku." Mendengar itu, Kiai Mahmud mengambil sisa-sisa ikan bakar yang kepalanya masih menyatu dengan tulang sampai ekor, namun sudah tiada berdaging karena telah dimakan. Ikan bakar tersebut lalu dilempar oleh Kiai Mahmud ke Sungai Pandi yang tak jauh dari situ. Ajaib, ikan yang tak berdaging itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup dan berenang-renang di sungai. Ikan tersebut hingga saat ini dari cerita warga kadang menampakkan diri, namun tidak semua orang bisa menjumapainya di Sungai Pandi, kata Raden Imamiyah keturunan Kiai Macan sekaligus Kiai Mahmud yang ada di Ambunten. Namun konon seperti yang dikatakan Imamiyah, biasanya warga atau orang-orang yang melihatnya tidak lama hidup alias pendek umurnya. Dari dulu memang dikenal seperti itu, tapi yang namanya mati itu ya tetap dikembalikan pada ketentuan Allah. Sudah ajalnya, tutup Imamiyah. Wallahu a'lam bishawab.